itu penuh dengan ancaman dan teguran terhadap kaum munafik dan kaum musyrik, sehingga tidak diawali dengan kalimat basmalah. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, beliau menyebutkan alasan kenapa tidak diawali dengan basmalah, mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib. Kata Imam As-Suyuti bahwa basmalah adalah untuk rahmat, untuk kasih sayang, sedangkan surat At-Taubah turun dengan membawa pedang. Wah, iya. Makanya inilah yang menjadi alasan kenapa basmalah tidak ada dalam surat At-Taubah. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya semua atau jumlah ya kalimat basmalah dalam Al-Quran itu 114, sesuai dengan jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Oh, jadi tidak mengurangi jumlahnya ya Ustaz? Iya, karena nanti kalimat basmalah itu akan muncul dalam surah An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis. Suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalimat basmalah itu tetap jumlahnya dalam Quran sebanyak 114 kali. Nah, karena setiap Quran dimulai dengan kalimat basmalah kecuali surat At-Taubah, tapi kemudian diganti dalam surat An-Naml ayat 30, ini menunjukkan bahwa kalimat itu memiliki kemuliaan dan keagungan yang sangat tinggi. Jadi dengan dimulainya setiap surat dalam Quran dengan basmalah, ini menunjukkan bahwa kalimat basmalah adalah kalimat yang sangat agung dan sangat mulia. Di dalam tafsir Al-Asas disebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, segala sesuatu itu ada asasnya atau pondasinya. Pondasi dunia itu adalah Mekah. Jadi kata Ibnu Abbas, segala sesuatu itu ada pondasinya, dan pondasi dunia adalah Mekah. Dan pondasi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan pondasi atau intinya Al-Fatihah adalah kalimat basmalah. Fa'asasuha bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah menjadi inti dari surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Berarti ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ini sama artinya kita mengamalkan 30 juz Al-Quran. Ini salah satu di antara keutamaan kalimat basmalah. Dan basmalah ini merupakan pesan pertama Allah kepada manusia, agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan basmalah. Kita perhatikan satu persatu, Allah memulai kitabnya dengan kalimat basmalah kan 114 kali terulang di dalam Al-Quran, dan memerintahkan nabinya sejak wahyu pertama itu Nabi Muhammad dengan kalimat basmalah juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir, wadh-dhahir wal batin, yang nampak dan yang tersembunyi. Karena itulah dengan namanya segala sesuatu harus dimulai, dan dengan namanya juga terlaksana setiap gerak dan arah. Itu yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Tafsir fi Dzalailil Quran. Nah, sahabat MQ, kita lihat dari segi bahasa ya. Istilah basmalah dalam bahasa Arab disebut sebagai ikhtisarul hikayah. Ikhtisarul hikayah itu artinya meringkas dari sebuah susunan ucapan. Jadi dalam istilah ilmu nahwu ya Kang Huda dan sahabat MQ, basmalah itu disebutnya ikhtisarul hikayah, atau dalam ilmu nahwu namanya babun nakhti atau manhut. Jadi rangkaian yang panjang, kalimat yang panjang disingkat. Nah, itu namanya ikhtisarul hikayah. Basmalah itu berarti kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu singkatan dari kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini banyak di dalam istilah-istilah agama, misalkan hamdalah. Nah, itu juga sama, ikhtisarul hikayah. Hamdalah itu berarti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada yang selanjutnya takbir. Apa tuh takbir? Allahu Akbar. Jadi takbir itu berarti ikhtisar hikayah. Kemudian tahlil berarti kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tasbih Subhanallah. Istighfar Astagfirullah. Nah, ini kita harus paham.
Karena Anda pernah mengalami langsung ini ya, kejadiannya langsung Anda yang mengalaminya. Jadi suatu saat waktu di rumah sakit ada orang yang sedang sakit di kamar sebelah itu ya. Anda sedang mengunjungi ayah yang sedang sakit itu dulu itu. Kemudian ada yang sedang sakit, dia teriak-teriak kan. Teriak-teriak lah kalau bahasa kitanya apa, menjerit ya. Lalu Anda dekati beliau, Pak, coba istighfar gitu ya untuk menenangkan. Dia malah begini, Kang Huda jawabnya istighfar. Jadi nggak memahami. Jadi dia nggak memahami. Iya. Kita Bapak coba jangan, kalau bisa perbanyak istighfar. Oh begitu ya. Dia mengatakan ini istighfar. Dia bukan mengatakan harusnya apa? Astagfirullahaladzim. Nah ini berarti ada yang ternyata di kalangan umat itu ada yang tidak paham dengan istilah-istilah ini. Jadi istighfar itu bukan mengatakan istighfar, tapi mengatakan astagfirullahaladzim. Tapi istilah-istilah seperti ini apakah memang dibuat sengaja untuk diringkas atau memang udah ada dari sananya gitu Ustaz? Ini memang dari para ulama. Dari para ulama untuk memudahkan kita. Jadi supaya kita mudah, dan di kita juga banyak ya singkatan-singkatannya. Iya benar, kadang yang bahasa Arab ya jadi bahasa Indonesia gitu Ustaz ya. Itu singkatan-singkatan itu sebetulnya untuk memudahkan kita supaya tidak terlalu panjang. Jadi kalau kita baca loh kamu Bismillahirrahmanirrahim, terlalu panjang kan? Baca basmalah, nah itu kan lebih singkat. Kalau selanjutnya ya ada hauqalah atau hauqalah apa tuh? Hauqalah itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqalah. Kemudian ada juga salam. Nah, kalau salam apa? Assalamualaikum. Nah, itu ya assalamualaikum. Sebelum masuk rumah, coba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu panjang, Kang. Tapi ucapkanlah salam kalau ketika bertemu. Jawablah salam. Nah, itu kan lebih singkat ya. Berarti tidak mengurangi kandungan maknanya gitu. Tidak mengurangi kandungan makna. Kan kita juga seperti gini aja, ta'awud. Nah, ta'awud itu artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang Anda catat sekitar ada 10 ya kalimat-kalimat populer ya yang memang disingkat untuk memudahkan kita. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya ikhtisarul hikayah. 1 hamdalah, 2 takbir, 3 tahlil, 4 tasbih, 5 istighfar, 6 hauqalah, 7 salam, 8 ta'awudz, 9 istirja, nah 10 basmalah. Nah ini namanya dalam bahasa ikhtisarul hikayah. Kemudian terkandung dengan keutamaan basmalah ini di dalam kitab tafsir Quranul Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 23, disebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita untuk memulai semua aktivitas dan ucapan dengan basmalah. Jadi ada satu riwayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir Kang, dari sahabat An Asimin qala, dari Asim beliau berkata, sami'tu Aba Tamimah yuhaddisu an radifin Nabi SAW. Kata Asim, aku mendengar Abu Tamimah menceritakan mengenai berboncengannya beliau dengan Nabi SAW. Jadi ada Asim ini mendengar tentang seorang sahabat yang bernama Abu Tamimah. Nah, Abu Tamimah ini menceritakan mengenai dia suatu saat berboncengan dengan Nabi SAW. Qala, beliau kemudian berkata, asara bin Nabi SAW himaruhu. Tiba-tiba keledai yang ditungai oleh Nabi tergelincir sehingga Nabi terjatuh kesakitan. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Tamimah yang sedang menuntun keledai Nabi yang tergelincir, ta'isya syaitonu, celaka wahai engkau setan. Nah, jadi Abu Tamimah ketika melihat Nabi jatuh dari keledainya dan tergelincir, beliau lalu mengumpat setan. Ta'isya syaiton, jadi refleks gitu. Celaka setan, kayak kita ya kalau jatuh pasti keluar semua. Mohon maaf ini mah. Keluar. Nah, refleks benar. Refleks. Jadi Abu Tamimah itu kemudian menghina setan. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW beliau menjawab, la takul ta'isya syaitonu. Wahai Abu Tamimah, janganlah engkau mengatakan ta'isya syaiton, celaka setan.
Kenapa? Nah, ini kemudian Nabi menjelaskan, fa innaka, karena sesungguhnya engkau idza qulta, jika engkau mengatakan ta'isya syaitanu, celaka setan, fa innahu yata'adzamu hatta yakuna kal baiti, maka setan itu akan membesar bahkan menjadi sebesar rumah. Jadi setan itu kalau disebut, apalagi dimaki-maki, disebut-sebut berulang-ulang, dia semakin senang. Bahkan Nabi menggambarkan dia akan membesar bahkan sebesar rumah. Semakin besar. Walakin, akan tetapi, kata Rasulullah, kul, katakan olehmu, bismillah, dengan nama Allah. Nah, jadi diganti, jangan ta'isya syaitan, tapi bismillah, sebutlah nama Allah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya ketika engkau terjatuh atau mengalami musibah, yang disebut adalah lafaz Allah. Fa innahu yasghuru, maka sesungguhnya setan itu, yasghuru itu artinya mengecil, shagir, kecil ya, yasghuru menjadi kecil, hatta yakuna kaddubabi, sampai setan itu sekecil lalat. Jadi setan itu ketika kita mengucapkan basmalah akan mengecil bahkan sampai sekecil lalat, tidak ada daya, kecil banget. Ini termasuk diantara, kata Imam Ibnu Katsir, fahada min ta'thiri barakati bismillah, ini merupakan pengaruh dari keberkahan bismillah. Walihada, dan oleh karena itu, tustahabu fi awali kulli amalin wa qaulin, maka kita disunahkan untuk memulai setiap perbuatan dan ucapan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita membaca basmalah, maka berkah akan datang sehingga setan itu tidak mampu untuk menggoda kita, tidak mampu untuk mempengaruhi kita. Bahkan Nabi menggambarkan ketika kita memulai setiap ucapan dengan kalimat basmalah ini, maka setan itu menjadi kecil, bahkan ketika terjadi musibah sekalipun. Makanya ada satu riwayat dari Nabi SAW, beliau menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta'u, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Setiap amal yang baik yang tidak dimulai dengan kalimat basmalah, fahuwa aqta'u, maka amal itu akan terputus dari pahala. Nah, ini merupakan berkah. Makanya Imam Ibnu Katsir membuat satu bab yang luar biasa, tustahabu fi awali kulli amalin wa qaulin, disunahkan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita mengawalinya dengan kalimat apa? Basmalah. Kemudian lafaz basmalah merupakan ajaran Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi hebatnya kalimat basmalah ini adalah semua nabi dan rasul itu mendapat perintah oleh Allah untuk mengawali setiap ucapan dan amalnya dengan basmalah. Contoh misalkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam Quran surat Hud ayat 41, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha, tuh Kang, tuh. Iya, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala, dan Nabi Nuh berkata, irkabu, naiklah kalian, maksudnya ke bahtera itu, fiha, ke dalamnya, dengan apa? Bismillahi majreha ya, imalah ini dibacanya. Bismillah dengan nama Allah, majreha di waktu berlayar, wa mursaha dan di waktu berlabuh. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku, laghafurun, benar-benar maha pengampun, rahimun, juga maha penyayang. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh ketika hendak naik ke atas perahu, yang itu nanti akan terjadi kan banjir bandang ya. Betul. Supaya selamat di perahu itu, beliau memerintah untuk mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga akhirnya dengan mengawali dan kalimat basmalah, padahal Kang, Nabi Nuh itu perahunya terbuat dari kayu, tapi bisa selamat dari badai yang begitu besar, bahkan lebih besar dari badai yang menimpa kapal Titanic. Kapal Titanic itu kan yang membuatnya mengatakan ini satu abad pun tidak akan pernah tenggelam, saking sombongnya. Itu seperti satu kota yang berjalan di tengah lautan dengan teknologi tercanggih. Ini kalau secara logika memang ini ya Ustaz ya, iya, di luar dari logika kita gitu ya Ustaz ya. Iya, kan kapal Titanic itu baru saja berlayar, pertama berlayar itu langsung tenggelam, ditenggelamkan. Tapi kapal Nabi Nuh, walaupun dengan kayu yang beliau buat bersama sahabatnya yang beriman, badai yang sebegitu dahsyatnya tidak bisa menghancurkan.
ada keberkahan. Jadi keberkahan itu sesuatu yang kadang-kadang di luar jangkau akal pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Quran surah An-Naml ayat 30, Allah memerintahkan beliau untuk mengawali suratnya dengan kalimat apa? Bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di Gua Hiro dan wahyu yang pertama beliau terima ternyata kalimat Bismi Rabbika. Surat Al-Alaq ayat 1, Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Jadi semua nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk memulai setiap ucapan perbuatannya dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka keberkahan dari lafaz basmalah ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Katsir, fahada min ta'siri barokati bismillah, maka inilah termasuk daripada pengaruh dari keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah ketika seorang memulai pekerjaan dengan nama Allah bismillah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi baik. Jadi setiap pekerjaan yang dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan itu akan menjadi baik. Akan menjadi berkah, bahkan berlipat gitu kebaikannya. Bahkan bukan hanya pekerjaannya saja yang akan menjadi baik, pengucapnya yang mengucapkan basmalahnya pun akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, atau kepentingan pribadi. Jadi mengucapkan basmalah itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Keberkahannya itu satu kepada pekerjaan yang dilakukannya, yang kedua kepada orangnya, orang yang mengucapkannya, kepada pekerjaannya akan menjadi baik, akan menjadi lancar, bahkan akan bermanfaat, kepada orangnya akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, atau kepentingan pribadi, sehingga apa yang dilakukan tidak akan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, bahkan akan membawa manfaat bagi dirinya, masyarakat, bahkan lingkungan secara umum kan. Ini adalah salah satu di antara keutamaan basmalah ya. Makanya orang yang membaca basmalah dalam memulai suatu pekerjaan, kesemuanya harus disadari bahwa titik tolaknya itu adalah Allah. Jadi titik tolak melakukan pekerjaannya itu semata-mata karena Allah. Dilakukan demi karena Allah. Dan menyadari sepenuhnya tidak mungkin terlaksana semua pekerjaan ini kecuali karena bantuan dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rangkaian yang sangat kuat. Titik tolaknya adalah Allah, dilakukan demi karena Allah, dan menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan terjadi semua pekerjaan ini kecuali karena kuasa Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sukses, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena bukan kita yang bagus, yang hebat, tapi karena semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bahkan inilah yang akan menjadi nilai utama ya, nilai lebih dari umat Islam. Di umat Islam itu dengan adanya perintah basmalah dari setiap amalannya akan senantiasa mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menyadari dimanapun dan kapanpun dia berada selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi puncak dari keislaman seorang itu adalah ihsan. Jadi ihsan itu diawali dengan membiasakan kita menghayati dengan penuh kesadaran penuh ya, ketika kita mengawali setiap aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Titik tolaknya adalah Allah, dilakukannya demi mencapai ridho Allah, dan sadar sepenuhnya tidak mungkin terlaksana semua perbuatan kita ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena memang menariknya ketika memang membaca bismillah, kemanapun aktivitas kita, kayak mau ke WC itu juga kan pakai bismillah dulu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas. Termasuk mohon maaf nih, misalnya berhubungan sama suami istri juga. Istri ada. Itu juga pakai doa bismillah juga gitu. Benar. Nanti kita bahas ya Kang, sesi 2. Secara khusus ada hadis-hadis yang rinci terkait bahwa semua aktivitas kita ini akan dimulai dengan kalimat basmalah. Dan nanti kita akan bahas secara lebih luas lagi fadilah
yang lebih luas ya. Seperti tadi disebutkan ketika akan keluar rumah, ketika berhubungan suami istri, bahkan ketika menyembelih, ya benar-benar menguburkan mayat sekalipun ya. Iya. Itu nanti ada hadis-hadis khusus yang luar biasa. Jadi memang kalimat basmalah ini yang menjadi inti daripada segala aktivitas kita selama 24 jam. Masya Allah, betul. Bisa jadi selamatnya kita hari ini karena kita mengucapkan basmalah pagi tadi ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah, baik. Kalimat basmalah ini ternyata memang banyak membawakan rahmat, kemudian juga dari ajaran Allah, Nabi dan Rasulnya, sehingga ini akan sangat berdampak dan juga berpengaruh terhadap setiap aktivitas yang kita jalani. Ini menjadi berkah sahabat MG, mulai dari pekerjaannya hingga orang yang membacanya itu sendiri. Nah, lalu kira-kira seperti apa dalam pengaplikasiannya di kebersamaan sore hari ini kita akan sambung dan melanjutkan Ustadz. Kira-kira kalimat basmalah ini bisa digunakan di bagaimana, di kondisi yang seperti apa, dan pekerjaannya harus bagaimana begitu Ustadz? Ya Kang Huda dan sahabat MK, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsir Al-Quranul Adim jilid 1 halaman 23, fahada min ta'siri barokati bismillahi, maka ini termasuk pengaruh dari keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Walihada tustahabu fi awali kulli amalin wa qaulin, maka oleh karena itu disunahkan untuk mengucapkan basmalah di setiap perbuatan dan ucapan kita. Nah, makanya karena melimpahnya keberkahan dari basmalah, Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya untuk selalu membaca basmalah ketika hendak melakukan segala aktivitas. Yang pertama misalkan sebelum melaksanakan wudhu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memulainya dengan membaca basmalah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yadkurismallahi ta'ala alaihi. La wudu'a, nah ini kalimatnya diawali dengan la nafiyatul lil jinsi kalau dalam bahasa Arab ya. La nafiyatul jinsi itu artinya menafikan semua jenis. Cirinya kata di depannya dibaca a. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang mana saja, nggak ada gitu. Jadi menafikan semua jenis. Paten ya Ustaz. Paten, iya. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Demikian pula ketika Rasulullah menyatakan la wudu'a, tidak la wudu'un kan, artinya tidak ada wudu, berarti tidak sempurna wudu. Bagi siapa? Liman lam yadkurismallah ya ta'ala alaihi, bagi orang yang tidak menyebut atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi wudu itu akan bernilai pahala ketika dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Demikian pula ketika kita wudu tidak mengawalinya dengan kalimat basmalah, berarti hilanglah keberkahannya. Betul. Yang kedua, memulai doa pagi dan sore. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memulainya dengan kalimat bismillah. Kan zikir pagi, zikir petang ya. Petang itu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala fi awali yaumihi aw fi awali lailatihi, barang siapa yang mengucapkan di awal paginya atau di awal malamnya, berarti zikir pagi itu dan zikir sore. Apa sabda Rasulullah? Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salah samarat, 3 kali, lam yadurruhu syai'un fi dzalikal yaumi aw fi tilkal lailati, tidak akan menimpa kepada dia sesuatu yang akan membahayakannya pada hari itu atau pada malam hari itu. Jadi kalau kita di pagi hari membaca doa bismillah, kan itu diawali dengan bismillah ya. Betul. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali, baik ketika pagi dan sore. Nabi kemudian mengatakan jaminannya adalah tidak akan menimpa kepada dia satu musibah apapun. Ini berarti luar biasa kan. Jadi keberkahan bismillah itu akan mempengaruhi kepada setiap aktivitas kita di pagi hari dan di sore hari. Kemudian sebelum makan dan minum, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca basmalah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, beliau kemudian bersabda, idza akala ahadukum falyadkurismallahi ta'ala, apabila
akala akan makan gitu ya. Idza karena di sini diawali oleh idza. Idza itu dalam bahasa Arab dzarfuz zaman lil mustaqbal, keterangan waktu untuk masa yang akan datang. Tapi fi'il yang digunakan biasanya fi'il madhi di depannya untuk menunjukkan pasti akan dilakukan pekerjaan itu gitu. Idza akala apabila engkau akan dan pasti makan. Itu maknanya nanti. Seperti dalam surat Al-Zalzalah kan, idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu pakai idza awalnya. Tapi kedepannya fi'il madhi, apakah kiamat sudah terjadi belum? Belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Nah itu, karena kan fi'il madhi satu pekerjaan yang telah lalu, berarti sudah terjadi. Iya. Untuk menunjukkan makna kepastian gitu. Untuk makna akannya dengan idza. Jadi idza itu biasanya bergandengan dengan fi'lun madin. Setelah kalimat idza pasti ada fi'lun madin ke depannya. Itu maknanya dua. Satu untuk menunjukkan waktu yang akan dengan idanya. Yang kedua untuk menunjukkan makna pasti. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kenapa pasti terjadi? Karena diungkapkan dengan fi'lun madin. Beda kalau fi'lun mudhari. Kalau fi'lun mudhari mah kan akan ya. Yang namanya akan bisa terjadi, bisa enggak? Bisa tidak. Kang Huda nanti maghrib mau makan nasi goreng tidak? Bisa iya, bisa tidak. Enggak, iya, gitu kan? benar, Tapi benar. Kang Huda tadi pagi makan nasi goreng, makan misalkan ya. Sudah pasti terjadi nggak? Sudah Terjadi. Nah demikian pula salah satu di antara hikmah idza akala, apabila kamu pasti akan makan salah seorang di antara kalian, faliyat kulismallahi ta'ala, hendaklah mengucapkan Bismillah. Kenapa? Fa in nasiya, maka jika dia lupa, anyat kurosmallahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Sampai walaupun kita lupa, misalkan kita lagi makan tidak basmalah dulu, lupa. Nah, ada doanya juga, bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau ada juga redaksinya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, itu ada fi di awalnya. Jadi tetap saja walaupun lupa, tetap kita dianjurkan untuk membaca Bismillah. Kenapa? Nah, dalam hadis yang lain, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, hadis riwayat Abu Daud ya, la yastahilu ta'amal ladhi lam yudkar ismullahi alaihi. Setan itu tidak dibolehkan untuk memakan makanan yang tidak disebut nama Allah. La yastahilu itu dibolehkan. Sesungguhnya setan la yastahilu, lanya pendek di sini ya, benar-benar diperbolehkan untuk memakan makanan yang lam yudkar ismullahi ta'ala alaihi, yang tidak disebut nama Allah. Makanya dalam hadis ini ada kisah, ada setan gemuk, setan kurus. Jadi Nabi menggambarkan di satu rumah setannya itu gemuk, tapi di rumah yang lain setannya kurus. Lalu kedua setan ini bertanya, kenapa kamu gemuk? Kenapa kamu kurus? Kata setan yang gemuk, saya gemuk karena setiap makan penghuni rumah ini tidak mengucapkan Bismillah. Maka saya pun makan bersama mereka. Jadi kalau kita makan ya sahabat MQ tidak mengucapkan basmalah, itu makannya kita dibarengi oleh setan. Secara tidak langsung kita nyuapin setan juga Ustaz ya. Artinya maksudnya gini, Allah mencabut keberkahan yang ada di makanan itu. Makanan yang kita makan itu tidak akan menjadi pendorong untuk kita bisa beramal solih. Makanya gini ya, suatu saat kita makan, lalu jadi si makan itu jadi tenaga, jadi darah, jadi daging gitu ya, jadi otot, jadi ke otak kita. Tapi dengan sehatnya kita jadi malas ibadah. Itu salah satunya karena tadi Ustaz ya, kita makan, ketika makannya itu tidak mengucapkan basmalah. Akhirnya si tenaga yang kita miliki dari makan kita itu, memang kita punya tenaga, tapi tidak mendorong kita untuk bisa beramal soleh. Itu setannya karena ikut makan. Beda lagi dengan setan yang satu, kamu kenapa kurus? Aku kurus jadi sekecil ini karena aku sama sekali tidak diberi kesempatan untuk makan bersama ya. Setiap mereka makan, penghuni rumah ini selalu mengucapkan Bismillah. Maka Allah memberikan keberkahan, ditemani oleh para malaikat, setannya terusir, sehingga aku kurus kelaparan. Makanya kalau kita makan dan dengan makan itu jadi tenaga, jadi darah, jadi urat yang kuat ya, jadi tulang yang kuat, lalu semangat dalam beribadah. Karena salah satu di antara faktornya adalah kita makan dengan mengucapkan
Bismillah. Ya Allah, bismillah. Kita kan membaca basmalah ketika makan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa kita bisa makan ini kan itu semata-mata karena kuasa Allah. Kita saja ya mau makan sambal itu ada ribuan tangan, kan Kang? Yang sampai pada kita. Bahkan bisa sampai puluhan ribu itu sambal itu kan. Belum lagi nasi, belum lagi lauknya. Belum lagi kita kalau mau makan itu harus pakai baju. Wah, itu entah berapa ribu. Kalau sambal aja ya yang kita makan itu kan banyak rukunnya. Ada cengek, bawang, tomat, garam, terasi, cowet, mutu gitu ya. Kalau kita sendiri yang membuat garam aja kita harus ke laut. Berapa lama tuh, berapa bulan. Belum lagi cengek, nanam dulu cengek, nunggunya berapa lama. Belum lagi harus pakai baju, buat dulu baju sendiri. Wah, nggak akan bisa. Makanya hadirnya makanan di hadapan kita itu bismillah. Nah, itu harus terasa itu. Ada keberkahan sebagai wajah terus. Dan kita makan pun kita bisa mengunyah, ada diberi oleh Allah gigi, ada lidahnya, ada air liurnya. Kebayang Kang, ada orang yang oleh Allah dicabut rasa lidahnya. Pengecap rasanya maksud. Pengecapnya maksudnya, ya betul. Sampai ada orang yang memakan apapun bagi dia sama nggak enak. Hambar ya. Hambar. Padahal ini makanan dibuat oleh chef tingkat dunia. Nggak ada rasa. Nah, jadi keberkahan itu harus hal yang sepele aja, air putih ya yang kita minum itu harus bismillah. Karena ternyata ketika kita membaca basmalah ada penelitian si air itu molekul-molekulnya itu berubah itu. Beda kalau kita menghina air itu. Makanya sebetulnya dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi semua benda-benda yang kita saksikan ini yang seolah benda mati, sebenarnya mereka itu hidup dan mereka bertasbih, hanya kita tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Makanya kita sebagai manusia kenapa di setiap waktu, setiap saat harus ingat Allah, bahkan harus memperlakukan apapun dengan baik, dengan mengawali dengan kalimat apa? Bismillah. Ini yang ketiga ya. Tadi sebelum wudhu, kemudian di doa pagi dan petang, yang ketiga makan dan minum. Nah, sebelum tidur tuh Kang, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca bismillah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'aka minal laili wa du'a yadahu tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nah, itu kan dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW apabila beliau hendak tidur ya, pergi ke tempat tidurnya pada malam hari, wadu'a yadahu, kemudian beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi beliau itu tidurnya itu berbantalkan tangan beliau gitu. Saking sederhananya, kita makan berbantalkan bantal yang mewah, yang empuk. Nabi itu summa yaqulu, kemudian berkata, berdoa maksudnya Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi ketika kita tidur pun dianjurkan untuk mengucapkan apa? Bismillah. Salah satu di antara fadilahnya, kalau kita tidur membaca basmalah, maka yang menemani tidur kita adalah para malaikat. Masya Allah. Makanya ada mimpi itu kan ada 3 ya. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari diri kita, dan ada mimpi dari setan. Kalau kita mimpi baik, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati ya, keinginan lain sebagainya, sampai bahagia dalam mimpi, itu berarti mimpinya dari Allah. Kalau kita mimpi bertemu dengan masalah gitu ya, itu berarti mimpinya dari diri kita. Karena banyak masalah. Biasanya itu tidak membaca basmalah tuh. Dan yang paling parah lagi, sampai lupa Allah, dia mimpinya itu mimpi, misalkan dalam mimpi itu kalau kamu ingin, kamu harus membunuh, atau kamu harus mabuk-mabukan, kalau kamu harus judi. Nah, itu dari siapa mimpinya? Setan. Nah, itu dari setan. Itu sudah pasti itu. Misalnya Anda diutus Nabi terakhir nih. Iya, itu setan. Setan udah pasti. Itu dari setan. Jadi mimpi-mimpi yang memang melanggar syariat. Nah, supaya kita terhindar ya dari mimpi-mimpi yang buruk itu, dan dari mimpi-mimpi masalah-masalah, itu dianjurkan untuk membaca apa? Basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu akan menemani kita selama kita tidur. Karena yang namanya tidur dalam Islam nanti kita bahas ya di pertemuan yang lain lah, bahwa tidur itu sebetulnya hakikatnya adalah kematian kecil. Maka sebetulnya setiap malam kita ini sebenarnya sudah dilatih oleh Allah untuk meninggal dunia. Lewat apa? Tidur ya. Lewat tidur. Hanya kita karena aktivitas tidur itu kita lakukan setiap hari ya,
seolah-olah hal Biasa. yang biasa. Padahal itu termasuk wamin ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan malam sebagai tempat tidur kan. Tempat istirahat. Apa ajaib dari tidur? Kenapa kita harus memulai dengan basmalah? Ada sesuatu yang memang di luar jangkau akal pikiran kita. Kan kalau kita asalnya capek, lelah, tubuh ini, fisik ini sangat capek ya, sangat lelah, tenaga, kemudian kita tidur. Setelah tidur gimana? Segar kembali nggak? Ya. Nah pertanyaannya, si lelah, capeknya hilang teh kemana coba? Nah ini kan termasuk sesuatu yang di luar jangkauan kita, jangkau akal pikiran kita. Jadi ketika kita tidur, tiba-tiba lelahnya hilang, capeknya hilang, pas bangun jadi segar kembali, tenaga itu seolah-olah kembali lagi, seperti kita ngecas HP gitu ya, ngecharger gitu. Nah, berarti di dalam tidur itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jarang kita menyadarinya. Makanya kenapa kalau tidur itu satu anugerah, bismillah, karena tidur itu terlepasnya nyawa kita kan. Jadi kalau dia itu hidup, lalu Allah mengembalikan lagi, nanti ada ayatnya ya. Oh ada juga Ustaz ya? Ada ayatnya. Wah, Masya Allah. Ada ayat Qur'annya, kalau kita tidur itu nyawa kita terlepas, kalau kita masih hidup dikembalikan lagi, dan kalau kita tidak hidup terus meninggal, jadi tidak dikembalikan lagi. Makanya ada orang yang ketika dia tidur untuk selamanya. Dan kalau dia membaca basmalah, apalagi membaca ayat kursi kan ada ya, membaca falak nas kemudian meniup lain sebagainya, itu adab-adab tidur. Itu tidurnya itu walaupun dia meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita tidur itu tidak punya wudu. Harus punya wudu kan, kemudian membaca basmalah, dan tidur itu termasuk anugerah yang terbesar dari Allah. Karena banyak orang yang oleh Allah tidak diizinkan untuk bisa tidur kan. Iya, buktinya ada pengidap insomnia itu. Nah itu berarti tidur itu adalah anugerah, nikmat. Tidak setiap orang bisa tidur pulas. Benar. Bahkan kalau kita bisa tidur di mana saja. Jadi kan kalau orang hatinya tenang, bebas pikiran, dia bisa tidur di mana saja. Lagi di kursi tidur aja, itu nikmat kan. Tiba-tiba tidur gitu ya kan. Tidur itu bukan keinginan kita. Kang Huda sekarang tidak ingin tidur, ditidurkan dipaksa, bisa tidur nggak? Ya enggak bisa ya. Lagi siaran. Jadi ini Nabi mengatakan sebelum tidur membaca apa? Basmalah. Ketika kita keluar rumah, nah itu pun dianjurkan untuk membaca apa? Basmalah. Ini yang kelima ya. Man qala idza kharajar rajulu min baitihi. Barang siapa yang mengatakan, man qala, yakni maksudnya ya, yaitu idza kharajar rajulu min baitihi, hadis riwayat Abu Daud, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Yuqalu hinaidin, dikatakan pada saat itu kepada dia yang mengucapkan bismillah, hudita, sesungguhnya engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, dan engkau telah dijaga, wa ufita, dan engkau telah dipelihara, wa tunah halahu asyayatin, dan dijauhkan dan diselamatkan dari godaan syaitan. Hudita, diberi petunjuk, wa kufita, dan dijaga, dipelihara, dan bahkan dijauhkan dari syaitan. Jadi ketika kita keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak membaca basmalah berarti tidak dilindungi. Betul. Yang keenam, ketika hendak melakukan jima, nah tadi ya, hubungan suami istri. Lau anna ahadakum, dalam hadis riwayat Abu Daud, ida aroda an ya'tiya ahlahu, jika sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika hendak mendatangi istrinya, hendaklah dia berdoa, bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Ucapkanlah bismillah Allahumma, ya Allah, janibna, jauhkanlah kami asyaiton dari syaitan, wa janibis syaitona, dan jauhkanlah godaan syaitan itu, ma razaqtana, terhadap apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Jadi kalau seandainya diberikan putra ya dan putri dari hubungan suami istri itu, nanti putra putrinya jadi soleh dengan mengucapkan apa?
Bismillah. Jadi dalam Islam sampai hubungan suami istri itu pun ada doanya, dan doanya juga harus dimulai dengan apa? Bismillah. Bismillah, supaya keberkahan datang kepada rumah tangga suami istri itu. Kalaupun ditakdirkan Allah memberikan anak, anaknya itu jadi anak yang soleh dan solihah. Summa qudira ayyakuna bainahu wa waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitonun abadan. Dan kalau seandainya kata Rasulullah ditakdirkan memiliki anak, maka setan tidak akan bisa menggodanya selama-lamanya. Masya Allah. Itu luar biasa. Luar ya. biasa. Nah, kemudian yang ketujuh, ketika hendak membuka pakaian atau masuk di toilet, kamar mandi pun kita dianjurkan Rasulullah untuk membaca basmalah. Idza dakhala ahadukumul khala'a an yaqula bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk WC atau jamban, hendaklah mengucapkan bismillah. Kenapa? Satru ma baina ayunil jinni wa auratil bani Adam, yaitu bismillah. Karena yang akan menutupi aurat kita dengan auratnya jin itu dengan kalimat Bismillah. Bismillah. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, kemudian kita misalkan mandi atau lain sebagainya, membuka aurat kita dengan mengucapkan basmalah, jin itu tidak bisa melihat kan? Tidak bisa melihat aurat kita gitu. Makanya di antara keberkahan basmalah itu sampai sedemikian hebatnya. Betul. Kemudian yang kedelapan, ketika hendak masuk rumah. Nah, ketika hendak masuk rumah pun kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk mengucapkan basmalah. Ketika kita masuk rumah, dalam hadis Sahih Muslim membaca basmalah, maka setan itu la mabita lakum wala asya'a. Setan itu tidak bisa tidur di rumah kita. Jadi ada rumah yang memang itu adalah seperti kuburan. Dan itu memang benar ditinggali oleh jin dan setan gitu. Iya betul. Jadi layaknya seperti kubur. La taz'alu buyutakum kuburon. Janganlah kalian, kata Rasulullah, menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Salah satu diantaranya adalah ketika kita masuk rumah tidak mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Maka kalau kita membaca basmalah, qala syaitonu, setan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Kalian tidak bisa tinggal di rumah ini dan juga tidak bisa menginap itu. Itu saking luar biasanya keberkahan dari pengucapan basmalah. Yang kesembilan, ketika kita akan menyembelih hewan kurban. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bahkan ketika kita melempar jumroh, kita pun dianjurkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi sebetulnya ya, amalan ibadah haji dengan kurban itu hampir sama sebetulnya. Makanya kenapa bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, amal yang paling Allah cintai adalah menyembelih hewan kurban. Ketika orang yang melaksanakan ibadah haji dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, dia sudah tidak boleh memotong kuku. Orang yang mau kurban pun sama. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sudah tidak boleh memotong kuku. Tanggal 9 orang yang ibadah haji wukuf di Arafah dan doanya diijabah. Tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak ibadah haji melaksanakan saum Arafah. Dan orang yang saum pun doanya diijabah. Tanggal 10 melaksanakan haji bagi yang ibadah haji ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Dan bagi yang tidak melaksanakan haji melaksanakan ibadah kurban. Orang yang melaksanakan ibadah haji ketika lempar jumroh membaca Bismillahi Allahu Akbar. Orang yang kurban bukan ketika tidak haji menyembelih kurbannya membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Dan terakhir, sahabat MQ rahimakumullah, bahkan ketika kita akan memasukkan jenazah ke liang lahat atau menguburkan jenazah, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa kalimat basmalah itu penuh dengan keberkahan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk memulai setiap aktivitas dan ucapan kita dengan basmalah, maka yakinilah sahabat MQ, pasti akan Allah berikan keberkahan dari berbagai macam arahnya. Makanya ungkapan Ibnu Katsir kan, fahada min ta'siri barokati bismillahi. Maka inilah diantara pengaruh dari keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang yang memulai pekerjaannya dengan mengucapkan nama Allah, maka akan berakibat keberkahannya itu pada pekerjaannya dan juga pada yang mengucapkan
pekerjaan tersebut dengan memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ, alhamdulillah kita barusan membahas ya dengan panjang lebar tentang, ini baru awal ya Kang Huda dan sahabat MQ, pembahasan baru keutamaan kalimat basmalah. Jadi kalau hari ini kita simpulkan, jadi surat ayat pertama surat Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah. Jadi kalau basmalah itu di Al-Fatihah itu termasuk ayat yang pertama. Termasuk ayat pertama menurut mazhab Syafi'i. Tapi di setiap surat itu sebagai pembuka, bukan termasuk ayat. Sebagai pembuka dan pembeda antara satu surat. Dalam surat At-Taubah maka tidak diawali dengan basmalah karena sifatnya tegas dan ancaman. Nah, nanti ada lagi dalam surat An-Naml ya ayat 30 termasuk, tapi itu termasuk bagian dari isi surat Nabi Sulaiman. Jadi betapa luar biasanya kalimat basmalah ini, harus diyakini bahwa kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai kita meninggal dunia sekalipun, mulailah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Kalimatnya pendek, sederhana, tidak akan lupa, tapi pengaruh dan pahala dari ucapan yang kita ucapan itu sangat besar sekali pengaruhnya, baik di dunia nanti, apalagi nanti di akhirat kelak, insya Allah.